Menikah dengan Sarah tidak juga dikaruniai anak. Menikah dengan Hajar anak tidak juga datang. Mereka mengatakan istrinya mandul. Mereka katakan tak akan mungkin punya anak karena tulang sudah rapuh, rambut sudah mulai memutih. Mustahil punya anak. Tapi Allah ingin menunjukkan kuasanya. Pagi, petang, siang dan malam dia berdoa, Rabbi habli minas salihin. Akhirnya Allah berikan anak. Bukan cuma istrinya yang muda itu yang melahirkan anak. Istri yang dikatakan semua orang tak akan mungkin punya anak, mustahil punya anak, 13 tahun setelah kelahiran Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Tidak ada kata yang dapat mewakili nikmat tetesan darah, detak jantung, hembusan nafas, langkah kaki, ayunan tangan. Semua hanya dapat dibalas dengan ucapan alhamdulillah. Tidak ada yang dapat menjalinkan kita dengan beliau yang jauh di sana, di kota Madinah Al-Munawwarah. Beliau tidak pernah melihat wajah kita, tapi beliau selalu memikirkan kita. Kita kirimkan untuknya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada kalanya telinga itu bosan mendengarkan nasihat, muak, jemu, jenuh, letih. Ada kalanya akal itu tidak lagi bisa diajak untuk berfikir, susah payah, karena sudah terlalu penuh dengan berbagai macam maklumat, informasi, penderitaan dan kesusahan. Tapi Allah memberikan jalan lain supaya nasihat itu sampai ke dalam hati melalui kisah. Maka kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqsusil qasasa, ceritakanlah kisah-kisah itu, la'allahum yatafakkarun, biarkan mereka berfikir, biarkan mereka semua merenung sejenak. Selama jantung masih berdetak, selama darah masih mengalir, mereka masih hidup, hati mereka masih bisa diajak untuk kompromi. Mungkin kalau dinasihati tidak masuk, tersumbat sudah telinganya. Mungkin kalau diajak berdiskusi sudah tidak mempan saking penat dan lelahnya dengan penderitaan. Tapi kisah-kisah masih menyentuh ke dalam hati sanubari manusia, karena nafas masih berhembus, hayat masih berada di kandung badan. Bagi yang lama tidak dikaruniai anak, bacalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang tak pernah bosan berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah ya Rabb, berilah aku anak yang soleh. Bukan setahun, bukan 2 tahun, 86 tahun lamanya. Menikah dengan Sarah tidak juga dikaruniai anak.
Menikah dengan Hajar, anak tidak juga datang. Mereka mengatakan istrinya mandul. Mereka katakan tak akan mungkin punya anak karena tulang sudah rapuh, rambut sudah mulai memutih. Mustahil punya anak. Tapi Allah ingin menunjukkan kuasanya. Pagi, petang, siang dan malam dia berdoa, Rabbi habli minas solihin. Akhirnya Allah berikan anak. Bukan cuma istrinya yang muda itu yang melahirkan anak. Istri yang dikatakan semua orang tak akan mungkin punya anak, mustahil punya anak. 13 tahun setelah kelahiran Ismail, Sarah mengandung, lahirlah Ishak. Ketika itu umur Nabi Ibrahim 99 tahun. Allah ingin menunjukkan kuasanya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Setan berbisik, mengapa dia yang pacaran, dia yang berzina sekali berhubungan badan langsung punya anak? Mengapa dia yang melakukan hubungan tidak halal, tidak ada akad, tidak ada saksi, tidak ada mahar, tidak ada izin orang tua? Mengapa begitu mudah? Memang itulah kerjaan syaitan. Alladzi waswisu fi sudurin nas. La'atiyannahum min baini aydihim. Aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Memang begitulah kerjanya setan. Dari jin, sayatinul jinni wal ins. Ada pula setan yang berbentuk manusia yang kerjanya menghangat-hangatkan hati, memanaskan perasaan, sehingga mendidih bergejolak sampai pada mencaci maki Tuhan. Beristighfarlah, minta ampun kepada Allah. Bacalah kisah-kisah mereka. Bacalah bagaimana susahnya Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Berilah aku keturunan yang baik ya Allah. Allah berikan keturunan yang baik. Anak itu bernama Yahya. Bacalah kisah tentang seorang perempuan yang lama tidak punya anak, namanya Hannah. Dia berdoa kepada Allah, Rabbi ya Allah, inni aku nazartu bernazar laka ma fi batni muharrarah. Kalau aku punya anak, kalau aku bisa mengandung anak ini akan jadikan muharrarah, khalisan li hidmati baitil maqdis. Dia tidak akan menjadi petani, dia tidak kusuruh bercocok tanam, dia tidak akan mencari ikan di tengah laut menjadi nelayan, dia tidak akan menjadi pegawai kerajaan. Dia hanya akan kujadikan muharrarah, menjadi pelayan Baitul Maqdis. Hidupnya hanya akan menjadi pelayan rumahmu ya Allah. Dia tidak ada kerja lain, kuwakafkan anakku ini untukmu ya Allah. Fataqabbalallaha rabbuha. Allah kabulkan doanya. Biqabulin hasanin. Wa ambataha nabatan hasana. Anak itu tumbuh dengan pertumbuhan yang baik. Wa inni sammaituha Maryam. Anak itu diberi nama Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha. Aku meminta perlindungan kepada engkau, bukan hanya untuk dia sendiri, wa dzurriyyataha, tapi sampai ke anak cucunya, minasyaitonir rajim, supaya jangan sampai dia diganggu, digoda oleh setan yang terkutuk. Begitulah orang-orang yang soleh. Ibrahim, Zakaria, Hannah, suaminya Imran. Suatu surat khusus untuk mereka. Nama suaminya Imran, nama istrinya Hannah. Hannah melahirkan anak bernama Maryam. Maryam melahirkan anak bernama Isa. Mereka orang yang dekat dengan Allah, tapi tetap diuji dengan Allah. Mereka orang yang dipilih Allah, tapi hidup mereka juga penuh dengan penderitaan dan kesusahan. Lalu siapa kita yang baru sekali dua kali menampilkan kening ke lantai bermunajat kepada Allah, merasa hidup mesti senang, merasa hidup mesti tenang, hidup harus kenyang? Padahal kita bahkan tak layak untuk menenteng sandal alas kaki mereka. Kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Bagi yang selama ini berada di istana yang megah dan cantik, penuh dengan emas berlian, harum, semerbak, tiba-tiba tercampak dan terbuang, bacalah kisah Musa alaihissalam. Dia dibesarkan di istana Fir'aun lengkap dengan pelayan. Makanan, pakaian terjaga bersih, rapi, penuh dengan dayang-dayang. Sampai akhirnya dia melihat ada dua orang yang sedang berkelahi. Wa fakadzahu Musa. Musa melerai. Jangan kalian bergaduh, jangan berkelahi.
Tapi kedua orang ini tidak juga menghentikan perkelahiannya. Wa fakadzahu Musa meninju dan memukulnya. Orang yang dipukul mati. Dan kebetulan yang mati itu adalah masyarakat kelas atas, masyarakat keluarga Fir'aun. Musa takut. Dia pergi bernaung di bawah kayu yang rindang sambil berpikir meninggalkan istana Fir'aun yang megah, gagah, perkasa. Ayah tidak ada, istri tidak ada, terbuang jauh dari istana. Satu-satunya berpegang teguh hanya kepada Allah. Orang yang bersama Allah, hatinya menjadi ramai walaupun dia di tengah kesunyian. Orang bersama Allah, dia bahagia walaupun dia dalam kesusahan dan penderitaan. Orang yang bersama Allah tak pernah putus asa. Bersama dengan harta akan binasa, bersama dengan kemegahan, kemuliaan, jabatan akan berakhir. Bersama dengan dia, siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun. Dia yang tidak pernah mengantuk dan tak pernah tidur. Ternyata itu hanya skenario Allah. Allah ingin melepaskan Musa dari kungkungan harta benda, dari cengkraman kekuasaan Fir'aun terlaknat. Allah ingin mempertemukan Musa dengan guru yang bijak, Syuaib namanya. Dari kejauhan Musa melihat orang ramai, ternyata antri mereka untuk mengambil air di sebuah sumur tua yang pintunya tertutup batu besar. Tak sanggup mereka menggeser batu itu walaupun mereka berkumpul beramai-ramai. Musa dengan kekuatan yang dititipkan Allah menggeser batu itu dengan mudahnya. Tutup sumur terbuka. Nabi Musa melihat ada perempuan yang jauh di barisan paling belakang. Dia panggil perempuan itu untuk mengambil air. Ternyata perempuan itu membalas budi Musa. Dia mengajak Musa untuk berjumpa dengan ayahnya, karena ayahnya lama mencari penggembala kambing. Apa kata si anak? Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Kalau kau ingin mencari penggembala kambing ayah, selama ini kau susah mencari anak muda, pilihlah anak muda ini. Dia orangnya jujur dan amanah. Dari mana kau tahu dia jujur? Ketika perjalanan tadi, aku di depan, dia belakang, angin bertiup kencang. Pakaian lekuk tubuh terlihat. Dia suruh aku ke belakang, dia ke depan karena dia tak ingin melihat yang dilarang Allah. Dari mana kau melihat dia kuat? Puluhan orang laki-laki ingin menggeser batu dari pintu sumur yang tertutup. Tak sanggup mereka sampai laki-laki ini datang. Akhirnya Musa dinikahkan dengan anak Syuaib dengan mahar thamaniyah hijaj, 8 musim 8 tahun lamanya menggembalakan kambing. Musa ulul azmi. Banyak manusia tapi tak banyak yang dipilih menjadi nabi. Banyak nabi tapi tak banyak yang dipilih menjadi rasul. Banyak rasul tapi tak banyak yang dipilih menjadi ulul azmi. Musa salah satu ulul azmi. Musa yang diajak Allah untuk berbicara, wa kallamallahu Musa taklima. Tapi sesungguh pun begitu. Pernah juga dia merasa terasing, kesunyian, kesepian, tercampak, terjatuh dari istana yang megah. Lalu siapa kita? Kita sedang diajak Allah untuk membanding-bandingkan diri dengan orang-orang soleh yang hebat itu. Engkau ditugaskan untuk menjadi guru agama, menjadi guru dakwah di tempat yang jauh, di tengah hutan belantara, melewati air gelombang pasang, melewati sungai, melewati batu karang yang tajam, sampai di tempat tujuan tak disambut dengan tola'al badru alaina. Kau tak disambut dengan marhaban, kau tak disambut dengan permadani merah, kau tak disambut dengan sukacita, dicaci maki, diejek. Akhirnya hati merasa marah, panas, meninggalkan dakwah, masuk ke dalam perahu. Perahu terombang-ambing di tengah lautan. Nampaknya barang-barang mesti dibuang. Satu persatu barang dicampakkan ke laut. Namun perahu tetap juga penuh, akan tenggelam. Mau tidak mau, suka tidak suka, penumpang mesti diundi. Dan undian jatuh ke tanganmu 3 kali. Kalau sudah 3 kali tak ada pilihan, kau mesti dicampakkan ke tengah laut. Mulut ikan nun sudah siap menganga menelan, berada dalam 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelap lautan, gelap dalam perut ikan. Ada kalanya kita merasakan kegelapan. Hutang keliling pinggang, satu pun tak ada yang suka. Kawan menjadi lawan, keluarga menjadi musuh. Apa yang ingin kau ucapkan? Itu yang dirasakan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Dia hanya berucap dengan mulutnya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin.
La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau, subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Aku yang kotor, aku yang kelam, aku yang bergeliman dosa. Inni kuntu minadz zalimin. Aku sudah zalim, aku sudah aniaya, aku sudah buat dosa. Apa yang dilakukan Allah? Ikan itu menumpahkan isi perutnya, lalu kemudian Nabi Yunus terdampar di tepi pantai. Ditumbuhkan Allah yatin, labu. Dia makan labu yang kini kita tahu manfaatnya banyak untuk kesehatan. Ternyata Allah tahu yang ada dalam hatimu. Siapa engkau bila dibandingkan dengan Nabi yang dipilih Allah? Ada kalanya engkau terjatuh, masuk ke dalam lautan. Lautanmu bukan lautan Nabi Yunus. Perut ikanmu bukan perut ikan Nabi Yunus. Gelapmu bukan gelap Nabi Yunus. Tapi kesulitan-kesulitan hidup yang datang silih berganti, tak ada yang dapat kau lakukan kecuali berkata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kalau anakmu mati, ternakmu mati, kebunmu kering kerontang, segala penghasilanmu hilang, tak cukup sampai di situ, penyakit pun datang, orang-orang pun menjauh. Bacalah kisah Nabi Ayyub alaihi salam. Adakah Nabi Ayyub berkeluh kesah? Adakah Nabi Ayyub berkata, aku ini Nabi, kenapa anakku mati? Aku ini Rasul, kenapa ternakku mati? Kenapa kering kerontang? Dia hanya berkata, Rabbi, ya Allah, anni massanya dzur. Aku kena penyakit, ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Engkau maha penyayang di antara yang sayang. Tidak ada Nabi Ayyub berkata, sehatkan aku. Nabi Ayyub tidak minta sembuhkan aku. Dia hanya berkata, anni massanya dzur. Aku kena penyakit ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Engkau maha penyayang di antara yang sayang. Dia malu meminta kepada Allah. Dia malu berkeluh kesah kepada Allah. Dia malu. Malu adalah salah satu cabang dari iman. Malu kepada manusia biasa. Malu kepada malaikat biasa. Tapi ini malu berkeluh kesah kepada Allah. Malu meminta kepada Allah. Itulah akhlak para nabi. Faqsusil qasas, ceritakan kisah-kisah itu, la'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan mereka berfikir. Kembalilah kepada Al-Quran, baca terjemah. Kalau selama ini kita sudah baca Al-Quran, saatnya membaca terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Baca kisahnya, insyaallah menyejukkan hati, menenangkan jiwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.